irislah agak besar untuk disunduki jadi sate. Bakarlah sate itu di kedung preh. Ketika membakar sate itu kamu harus sambil merokok. Tapi jangan rokok sembarangan. Rokoknya harus rokok cerutu londo. Bau asap sate yang bercampur dengan asap cerutu londo akan mengundang datangnya gendruwo-gendruwo yang tinggal di pohon preh. Gendruwo-gendruwo itu akan membeli satemu. Nah, kalau nanti ditanya berapa harganya, tawarkan harga yang mahal. Yang kira-kira kalau semua satemu dibeli, uangnya cukup untuk modal kamu berdagang barang-barang lain yang lebih berharga, yang cukup dijadikan sandaran hidupmu sekeluarga. Orang tua itu berhenti sebentar untuk menyalakan rokoknya. Rokok tinggi yang sudah disiapkan di selepennya. Nyala korek yang hanya sekilas memperlihatkan muka kakek itu yang sudah tua dan keriput. Hanya pesanku, sejak sekarang berhentilah berjudi membeli undian berhadiah. Carilah rezeki yang lebih halal dan jelas. Bisa diharapkan hasilnya setiap hari. Jangan percaya pada ramalan-ramalan yang hanya membiuskan angan-angan kosong. Kamu tidak akan menjadi kaya karena membeli buntutan, loda, nalo dan sebangsanya. Tapi kamu justru akan menjadi semakin miskin dan tak. Hanya pesanku, sejak sekarang berhentilah berjudi membeli undian berhadiah. Kamu justru akan menjadi semakin miskin dan tak berdaya. Bisa jadi kamu bahkan akan menjadi gila. Gila ngakal, hanyut dalam aliran angan-angan yang semakin menggila, yang tidak akan menjadi kenyataan. Ridwan mendengarkan semua nasihat orang tua itu dengan seksama. Dalam hati ia membenarkan semua nasihat itu. Dulu sebelum dirinya gila nomor buntutan, ia bisa menabung sedikit-sedikit dari hasil memburu. Tapi semenjak dirinya gila nomor buntutan, kantongnya selalu kosong. Yang ada di dompetnya hanya lembar-lembar nomor undian yang dipenuhi angan-angan, harapan-harapan, dan mimpi-mimpi indah yang tak kunjung menjadi kenyataan. Sudah, begitu saja pesanku. Sekarang segeralah naik dan tinggalkan tempat ini. Oh ya, ini aku beri uang sedikit untuk modal kamu berjualan sate gagak. Belilah segala sesuatu yang diperlukan di pasar, mumpung besok hari pasaran. Orang tua itu sambil mengulurkan tangan memberikan sejumlah uang kepada Ridwan. Terima kasih, Kek. Tapi nanti dulu, Kek. Letak kedung preh itu ada di mana ya, Kek? Ridwan bertanya karena belum tahu letak kedung preh yang dimaksudkan orang tua itu. Kedung preh itu merupakan sungai yang ada bagiannya yang luas dan dalam. Di pinggirnya ada pohonnya preh yang bentuknya besar dan rindang seperti pohon beringin. Seringkali pohon preh itu menjadi rumah gendruwo. Kalau yang jelas ada gendruwonya, datanglah ke kedung preh yang ada di wilayah Ngerambe. Sudah jelas toh? Sekarang sudah larut malam. Aku akan segera kembali. Kita berpisah. Kamu segeralah pulang besok pagi, jangan lupa ke pasar. Kebetulan besok hari Selasa Kliwon. Carilah burung gagak di pasar Kliwon, kata orang tua itu sambil melangkah keluar dari dalam sungai. Oh ya, senyampang aku ingat. Kalau nanti kamu berani melihat gendruwo yang sosoknya sangat menyeramkan, kamu boleh membakar sate menghadap ke pohon preh. Tetapi kalau kamu ragu-ragu atau takut, kamu boleh membelakangi pohon preh itu. Dan kalau kamu betul-betul takut melihat wujud gendruwo itu, kamu jangan sekali-kali menoleh atau memandang gendruwo itu. Pesan orang tua itu sambil melepas pakaiannya yang basah. Tidak berapa lama kemudian, setelah berganti pakaian yang kering, orang tua itu sudah berjalan meninggalkan Ridwan sendirian. Dalam sekejap mata, orang tua itu sudah hilang di telan gelapnya malam. Ridwan tak habis pikir. Begitu cepatnya orang tua yang menurut perkiraannya jalannya tentu geruyah-geruyuk karena sudah jompo. Ternyata begitu cepat dan lenyap
dari pandangan matanya. Suara tapak kakinya pun tidak terdengar, padahal banyak daun-daun kering di jalan setapak yang dilaluinya. Bulu kuduk Ridwan meremak, tetapi segera ia tepiskan prasangka buruk kepada orang tua yang baru sekali itu ditemuinya. Ridwan justru berprasangka baik bahwa orang tua itu merupakan utusan penguasa alam raya untuk memberi petunjuk kepada dirinya lepas dari kesengsaraan hidupnya. Berpikir demikian, Ridwan segera keluar dari dalam air, naik ke darat dan segera pulang. Paginya Ridwan ke pasar Kliwon, berbelanja keperluan berjualan sate gagak. Tentu saja yang pertama dibeli adalah burung gagak 3 ekor. Lalu ia berencana membeli bumbu sate yang sudah jadi, karena ia tidak tahu bahan apa saja yang harus dibeli kalau meramu sendiri. Juga ia perlu tahu caranya memasak sate bakar. Maka sambil mengisi perut, ia akan belajar kepada Pak Karjan penjual sate kambing di pasar Kliwon. Di warung itu Ridwan makan sambil memperhatikan Pak Karjan dan pelayannya meracik bumbu, menyunduk daging, membakar sate, mengoles-olesi kecap dan merica. Kemudian ia bertanya hal-hal yang menurutnya perlu diketahui tetapi belum dimengertinya. Setelah cukup pengetahuan dan cukup kenyang, serta telah membayar harga sate yang dimakannya, Ridwan keluar dari warung. Kini Ridwan tinggal membeli tungku pembakaran, arang dan rokok cerutu londo. Kebetulan kios Babah Liong menyediakan semua yang diperlukan. Tak banyak menawar, Ridwan segera membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Lalu ia pulang sambil berdoa, semoga usahanya kali ini membuahkan hasil seperti yang diharapkan.
Ridwan secara sembunyi-sembunyi membawa segala keperluan yang sudah disiapkan dengan bersepeda ke Kedung Pre. Setelah sepeda disembunyikan di tempat yang aman, Ridwan segera menuruni jurang lewat jalan setapak menuju ke Kedung Pre. Jalannya harus hati-hati melewati jalan yang biasa digunakan kerbau kalau mau dimandikan di gedung. Ridwan harus waspada kalau dari lereng jurang yang lebat ditumbuhi rumput ilalang, tiba-tiba ada ular menyambar tubuhnya yang sedang meraba-raba mencari jalan di kegelapan malam. Sampai di tepi sungai, Ridwan masih harus hati-hati berjalan melipir-melipir menurunkan tepi sungai yang kadang sempit dan licin berbatu-batu. Lampu senternya dinyalakan menyinari jalan-jalan yang akan dilalui, menjaga jangan sampai tersandung batu yang berakibat jatuh terjungkal. Kalau sampai jatuh ke sungai, sial, itu berarti dirinya gagal berjualan sate gagak yang diharapkan bisa melepaskan dirinya dari kesengsaraan dan kemiskinan yang kini membelit hidupnya. Makanya ia harus berjalan sangat hati-hati sambil menunggu malam semakin larut, agar para gendruwo-gendruwo itu semakin lapar sehingga semakin berani membeli satenya dengan harga lebih mahal. Sampai di tepi gedung, Ridwan segera memilih tempat yang luas untuk berjualan. Bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Ikuti cerita misteri jimat spesial bulan puasa sesaat lagi setelah beberapa pariwara ini bersama Tim Jimat.